Kak Putri. Halo Juliana. Apa kabar hari ini? Saya merasa sangat luar biasa hari ini. Nah, akhirnya di tahun 2025 ini saya coba kembali dan finally I did it. Saya mendapatkan predikat Putri Indonesia Sumatera Utara 2025. Wow. Dan juga saya belajar dan latihan public speaking tentunya di SML1 karena ini udah kelima kalinya lah saya coba. Jadi nggak mungkin saya nggak se-excited ini ya kan. Jadi saya pasti merasa happy, bangga terhadap diri saya. Akhirnya saya bisa mewakili kampung halaman saya yaitu Sumut untuk nanti ke nasional. Putri Indonesia dan Jaksa itu juga bisa selaras untuk saling membagikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Hello everyone and welcome to SML1 Making You Better You show. I am one of your trainees from SML1 Orator Society program today. I am Julian Rusley as your host, and today we have a very special guest who is known as Putri Indonesia Sumatera Utara 2025 and is a well-known jaksa in North Sumatra. Let us welcome Kak Putri Agita Sembiring Milala. Yeay, hi everyone, hi, hello. Halo Kak Putri. Halo Juliana. Apa kabar hari ini? Saya merasa sangat luar biasa hari ini. Wow, are you excited for today? Of course, and how do you feel today, Juliana? I feel great. Good, okay. Well, is this your first time in SML1 here? Yes, this is my first time to come to here. Wow, it must be exciting. Yes, of course. Apalagi ketemu dengan Juliana yang cantik. Thank you. Ada Kak Naya juga di belakang dan Bang Alvin dan all the staff in here. Yes, nice Okay. to meet you too. Nice to meet you too. Okay, are you ready for your first question? Of course. Okay. Can you tell me latar belakang Kak Putri bagaimana dari pertama kali ikut ajang Putri Indonesia sampai sekarang? Oke, jadi memang sebelumnya ini merupakan kelima kalinya saya mengikuti pemilihan Putri Indonesia, Ji. Nah, sebelumnya itu saya mengikuti pemilihan Putri Indonesia mewakili Sumatera Utara itu di tahun 2016 untuk pertama kalinya. Nah, itu saya mendapatkan top 16 Putri Indonesia Sumut 2016. Kemudian coba lagi peruntungan di 2017 dan saya mendapatkan predikat Putri Favorit Sumatera Utara. Nah, lanjut lagi di 2022 saya coba lagi dan saya hanya menjadi seorang finalis. Nah, di 2024 saya merasa tidak puas dan saya masih ingin mencoba lagi. Nah, saya coba tapi melalui Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu, di mana saya masih berprofesi sebagai seorang calon jaksa di Kejaksaan Negeri Buton Sulawesi Tenggara. Ternyata tidak rezeki juga. Nah, akhirnya di tahun 2025 ini saya coba kembali dan finally I did it. Saya mendapatkan predikat Putri Indonesia Sumatera Utara 2025. Wow, keren banget ya Kak. Thank you. That is why we should always never give up and take Kak Putri as our Yes. motivation. Yes, thank you. Kak, boleh tahu nggak apa motivasinya untuk bisa ikut ajang Putri Indonesia Sumatera Utara? Motivasinya jadi saya sebelumnya itu memang selalu memiliki list mimpi-mimpi. Nah, jadi selain menjadi seorang jaksa, saya juga sangat ingin menjadi seorang Putri Indonesia, di mana saya ingin sekali melanjutkan legacy dari kakak saya sendiri, yaitu Putri Indonesia Sumut 2013, Mega Sembiring. Dan di samping itu, sebagai seorang jaksa, saya juga merasa Putri Indonesia ini bisa menjadi platform besar untuk saya berkontribusi nantinya. Apalagi dengan profesi saya sebagai seorang jaksa, Jill, saya sangat ingin sekali membagikan tentang advokasi yang saya bawakan, yaitu pentingnya literasi hukum terhadap masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu saya kembali mencoba peruntungan saya di Putri Indonesia Sumatera Utara. Wow, keren banget nih. Iya, thank you. Kak, waktu lagi menjalani ajang Putri Indonesia, ada nggak tantangan-tantangan yang susah bagi dilewatkan oleh Kak Putri? Setelah 5 kali mencoba pasti ada. Apalagi 4 kali saya mencoba sebelumnya itu kan banyak sekali kegagalan yang saya alami.
Nah, tantangan-tantangannya itu ya pasti capek iya, terus kita juga, lelah secara mental juga. Tapi dari situ saya belajar, Jil. Ternyata dari pengalaman yang saya miliki itu, dari kegagalan itu saya belajar ternyata kita tetap harus berusaha dan diimbangi dengan kerja keras dan doa. Makanya dari tantangan itu, itulah yang menjadi sahabat saya untuk bisa berada di sini sekarang memakai mahkota dan selempang. Iya. Wes. Kak Putri, waktu lagi melewati Ya. tantangan-tantangan ini, ada nggak dukungan dari family or friends or teman-teman terdekat? Oh, tentu, tentu pasti ada. Yang terutama dari keluarga, dari emak saya yang ada di rumah, terus ada kakak saya yang juga sekarang sudah menjadi manajer saya, Kak Wes. Mega, ada abang-abang juga, serta sahabat-sahabat saya dan orang-orang yang support saya tentunya. Dan ya puji Tuhannya dengan dukungan dari mereka saya juga bisa memberikan dan saya harapkan nantinya juga nanti bisa memberikan performa yang baik nanti waktu pergi ke nasional. Oh, semangat Iya, Kak. makasih banyak Diana. Kak, waktu lagi nanti kan Mhm, kakak udah mau pengen pergi ke iya nasional untuk iya Putri Indonesia. iya. Uh, if you win the title, apa yang bakalan kakak lakukan sebagai Putri Indonesia 2025? Seperti memang yang sudah, saya sampaikan sebelumnya Jill, dengan advokasi yang saya bawakan, saya ingin berbagi dan berkontribusi melalui platform Putri Indonesia ini untuk membagikan pentingnya literasi hukum terhadap masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan pengalaman saya sejak dari calon jaksa sampai sekarang menjadi jaksa, masih banyak masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pentingnya regulasi hukum atau dasar hukum agar mereka juga bisa melindungi mereka sendiri. Dan pastinya tetap nantinya saya harap juga setelah menjadi Putri Indonesia, saya tetap bisa membagikan advokasi saya ini bukan hanya sebagai Putri Indonesia ataupun menjadi jaksa, tetapi sebagai memang manusia yang bisa menjadi perpanjangan tangan bagi orang lain. Wes, keren banget, Ya, wes. Semoga kakak menang ya. iya, Eh, Kakak kan sekarang juga sebagai seorang putri dan iya, juga seorang jaksa. iya, Gimana sih cara menyimbangi kedua waktunya? Karena mereka berdua hal yang sangat berbeda banget ya. iya. Memang betul Jill, memang untuk keduanya itu berbeda ya. Dari saya jaksa kemudian menjadi seorang putri Indonesia. Tapi tentunya saya selalu membagi waktu saya secara seimbang, di mana memang saya itu selalu membuat list list pekerjaan saya. Nah, di mana saya pasti akan melihat dulu apa yang harus saya lakukan di list itu. Apalagi memang semenjak saya menjadi Putri Indonesia ini, Jill, ternyata profesi saya sebagai seorang jaksa ternyata itu berkesinambungan. Dia selaras dengan apa yang saya kerjakan. Dan seperti orang-orang mungkin tahunya ya jaksa itu kerjaannya ya kalau tidak mengurus tipikor, tindak pidana korupsi, atau mungkin menjadi seorang penuntut umum. Tetapi sebenarnya banyak sekali program-program dari kejaksaan ini di mana kami itu apalagi saya khususnya berada di bidang intelijen, di mana kami melakukan sosialisasi, penerangan hukum terhadap masyarakat, dan ini sangat selaras sekali dengan saya sebagai seorang putri Indonesia. Jadi untuk membagi waktunya itu, saya rasa semuanya aman terkendali ya Jill. Jadi memang itulah untungnya saya mengikuti Putri Indonesia juga dan juga menjadi seorang jaksa, di mana saya bersyukur akhirnya kedua kedua elemen ini bisa membuat saya, oh ternyata bisa kok menjadi seorang jaksa dan menjadi seorang putri Indonesia dan bisa melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi orang lain itu dengan menyatukan itu tadi menjadi seorang jaksa dan putri Indonesia. Makanya untuk waktunya tentunya sangat terkendali lah. Jo. Oh, who would have thought ya bahwa seorang putri dan jaksa bisa Oh iya, together. selaras Iya. betul. Gimana sih kakak bisa memilih menjadi seorang putri juga Ya, walau menjadi seorang jaksa? Like, karena mungkin seperti yang saya bilang tadi, Jill, impian saya juga beberapa itu ya pelan-pelan dia terwujud dari jaksa dan juga menjadi seorang putri Indonesia. Jadi memang kedua ini memang
sangat selaras sekali dan saya bisa membagikan informasi dan juga literasi, edukasi terhadap masyarakat. Jadi banyak sekali benefit yang saya bisa berikan gitu, bukan hanya sebagai seorang jaksa, tetapi menjadi seorang putri Indonesia juga, gitu. Wow. Ada nggak kayak tantangan-tantangan menjadi seorang jaksa yang juga melibati untuk menjadi Putri Indonesia? Untuk tantangan sendiri tentunya, sejauh ini saya menjabat sebagai seorang putri Indonesia, khususnya Sumatera Utara ini, mmm, belum ada dan semoga tidak ada ya, Jo, ya. Iya. Karena memang Kejaksaan Republik Indonesia, dari, mmm, kajari saya, pimpinan saya, Pak Kajari Karo, Pak Darwis, kemudian ada Pak Kajati, Pak Dianto, bahkan juga saya sudah audiensi juga ke Kejagung, yaitu Kejam Intel, Pak Reda. Mereka semua sangat mendukung saya dan mensupport saya untuk mewakili Sumatera Utara, khususnya instansi kami Kejaksaan Republik Indonesia, menuju ke nasional nanti di pemilihan Putri Indonesia. Jadi dengan dukungan itu, tantangan yang saya hadapi sejauh ini belum ada dan saya sangat bersyukur karena instansi saya juga mendukung sekali saya untuk pergi nanti ke nasional. Wow. Kakak nanti kan ini bentar lagi udah mau pergi ke nasional Iya, untuk kompetisi. iya. Ada nggak preparasi-preparasi yang dilakukan untuk mengredikan diri untuk nanti? Ya, untuk persiapan tentunya banyak ya, Jill. Kita sudah persiapan seperti photoshoot, juga kita melakukan video shoot untuk video profile seperti yang minggu lalu ini saya melakukan video profile. Nah, kita tag video untuk melakukan video profile yang nantinya akan diupload di YouTube Official Putri Indonesia. Dan juga saya belajar dan latihan public speaking tentunya di SML1. Nah, dan saya sekarang hadir di sini bersama dengan Jiliana. Dan masih banyak lagi seperti ya persiapan untuk wardrobe dan lain-lainnya. Yes. Kan ini nanti setelah kakak udah pergi ke nasional, Yes. uh, what do you think that you should do to make you feel more confident? Iya. Jadi untuk membuat saya lebih percaya diri tentunya yang pertama itu harus percaya sama diri sendiri sih, Cio. Ya kan? Kalau saya pribadi, saya selalu belajar untuk mempunyai mindset. Mindset di mana saya harus yakin sama diri saya sendiri. Apabila saya sudah yakin, kepercayaan diri itu akan keluar dengan sendirinya melalui diri saya. Ditambah lagi saya mendapatkan banyak dukungan dari keluarga, sahabat-sahabat, dan semua orang yang mendukung saya. Jadi pastinya saya harus bisa percaya diri. Wow. Kak, apakah ini cita-cita kakak dari dulu sebagai seorang putri dan jaksa atau it's a sudden appearance untuk ingin jadinya? Oh iya, memang dari kecil saya sering nonton ya Jill, kakak-kakak putri Indonesia yang ada di TV, pakai selempang, pakai mahkota, terutama memang saya melihat kakak saya sendiri yang merupakan alumni dari Putri Sumut, di mana ternyata selain menjadi dia waktu itu, belajar untuk menjadi seorang dokter, tetapi dia masih menyempatkan dirinya untuk ingin bisa berkontribusi gitu melalui platform Putri Indonesia ini. Sehingga itu membuat saya termotivasi untuk, aduh sepertinya saya juga ingin gitu, ikut berkontribusi seperti yang kakak-kakak dan kakak saya lakukan gitu di dalam Putri Indonesia ini. Makanya dari itu saya termotivasi untuk menjadi bagian dari Putri Indonesia gitu. Hmm. Kak, kan kakak tadi ada bilang ini Iya, sudah persamaan kelima kali. iya. Apa sih motivasi untuk bisa semangat terus untuk berjuang terus untuk mendapatkan seorang title Putri Indonesia Sumatera Utara 2025? Ya, tentunya saya percaya, dalam pribadi saya itu, setiap manusia itu tentunya mempunyai impian yang memang harus diperjuangkan, Jill. Seperti saya pribadi, jujur mungkin saya sudah terbentuk dari sebelumnya di mana saya itu sudah 7 kali, tes angkatan militer maupun polisi. Dan ke-8 kalinya saya langsung masuk menjadi bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi dari situ saya belajar
untuk hal itu saya tidak mau menyerah dan saya selalu memegang prinsip di mana 7 kali jatuh 8 kali bangkit. Nah, Wah, itulah yang membuat saya termotivasi dan untuk lebih semangat mengikuti pemilihan Putri Indonesia ini gitu, Jill. Dan selagi saya masih memiliki kesempatan dan saya sangat ingin ikut berkontribusi dalam pemilihan ini, kenapa saya harus berhenti dan kenapa saya harus menyerah gitu. Oleh karena itu saya tetap melakukan banyak hal, belajar dari pengalaman dan lebih semangat serta percaya diri untuk kembali mewakili Sumatera Utara di pemilihan Putri Indonesia. wow, keren banget ya. Kak, gimana sih perasaan Kakak saat dipilih sebagai seorang Putri Indonesia Sumatera Utara? Perasaannya pasti happy, excited, tapi fun fact-nya ya Jill, waktu itu waktu pengumuman pemilihan Putri Indonesia, perwakilan Sumatera Utara, itu saya lagi demam tinggi Jill, lagi demam tinggi dan tidak bisa, aduh pusing lah waktu itu, pada saat itu. Dan posisinya waktu itu lagi di Grab sama kakak saya, di Grab mau perjalanan balik. Nah, waktu pengumuman jam 10 malam, kakak saya lihat itu kan pengumuman. Waktu dilihat, dia tiba-tiba peluk saya dan dia tiba-tiba nangis. Terus kan saya bingung, Iya. what happened? Nah, saya tanya, "Kenapa?" "Saya masuk ya, Kak," saya tanya gitu. Tapi dengan posisi saya udah demam, pusing, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi pada saat itu. Dan ternyata puji Tuhannya Jill saya lolos waktu itu mewakili Sumatera Utara dan Wah. yang menjadi saksi bisu kami adalah Bapak supir Grab pada saat itu. Bapak kalau nonton makasih banyak ya Pak. Thank you so much Bapak. Aduh makasih banyak Pak. Sudah memberikan kami waktu untuk menangis bersama-sama dengan kebahagiaan kami. Wow, it must have a special feeling Yes, ya. iya itu momen yang paling membahagiakan pada saat itu. Iya. Keren ya. Will be a special memory Yes, until betul banget ya. Kak, saat menjalani waktu karantina ada Iya, kan? iya. What do you feel? Happy, sad, excited, or gimana? Untuk karantina mungkin nanti di pertengahan bulan April sampai di tanggal 2 Mei 2025 waktu grand final. Karena memang untuk sebelumnya Jil kita belum ada karantina. Ya, karena memang tidak ada penyelenggaraan tahun ini dari Sumatera Utara. Dan kita harus pergi ke Geraha Mustika Ratu untuk melakukan audisi. Jadi kalau untuk karantina nanti di nasional, tentunya seperti biasa dengan mindset yang kita miliki ini Jill, kita harus tetap happy agar energi yang kita berikan juga bisa happy kepada orang-orang sekitar kita, teman-teman finalis, orang-orang yang membantu kita di sana gitu. Jadi memang saya harap dengan mindset yang saya punya ini orang di sekitar saya juga menjadi happy seperti saya. Wes. Nanti kan setelah ini Kakak Ya, akan pergi ke Jakarta untuk ya, dipilih sebagai Putri Indonesia. betul. What do you think right now? Nanti saat di competitionnya, saat di Oke. kompetisinya, are you feeling excited, happy, or gimana? Masih excited dong Jill, karena ini udah kelima kalinya lah saya coba Jill, Uh, nggak mungkin saya nggak se-excited ini ya kan. Jadi saya pasti merasa happy, bangga terhadap diri saya. Akhirnya saya bisa mewakili kampung halaman saya, yaitu Sumut, untuk nanti ke nasional. Jadi ya memang pasti tentunya saya happy dan excited banget. Wes. Kak, Kakak kan sekarang juga sebagai jaksa. Iya benar. Do you think sebagai seorang jaksa bisa membantu kakak sebagai seorang putri atau tidak? Sebagai seorang jaksa tentu bisa. Karena seperti sebelumnya yang sudah saya katakan, Jill, ternyata profesi saya sebagai seorang jaksa dan juga menjadi seorang putri Indonesia Sumut, ternyata itu semua selaras. Dan pas sekali memang advokasi yang saya bawakan itu kan tentang membagikan edukasi pentingnya literasi hukum terhadap masyarakat. Karena memang masih banyak masyarakat-masyarakat khususnya di desa-desa itu yang masih kurang ternyata regulasi dasar hukum, bagaimana mekanisme tentang hukum. Jadi memang sekalian saya memberikan edukasi sebagai jaksa, sekaligus juga menjadi seorang putri Indonesia di mana saya mau menunjukkan putri Indonesia dan jaksa itu juga bisa selaras untuk saling membagikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Wes, keren Mhm. banget. Thank you. Menurut kakak sebagai seorang jaksa, Mhm. do you think is it fun sometimes or is it hard?
Is it always fun or is it always hard? Balance sih, Jill. Kalau saya pribadi itu, sebagai seorang jaksa itu tentu tanggung jawabnya pasti sudah sangat besar kan untuk saya. Dan saya selalu diajarkan oleh para pimpinan saya juga untuk bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang saya miliki. Apalagi saya kan memang berada di bidang intelijen. Dari dulu saya selalu berkecimpung di bidang intelijen kejaksaan gitu, yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia ini gitu. Jadi memang sejauh ini saya banyak melakukan sosialisasi, penerangan hukum ke masyarakat. Jadi ya saya rasa memang dengan hal itu membuat saya, oh ternyata menjadi jaksa itu bekerja di bukan hanya menuntut saja di pengadilan gitu, bukan hanya bekerja di samping hakim saja gitu. Tetapi kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan terhadap orang-orang yang membutuhkan gitu. Kemudian selain itu kita juga bisa menjadi jaksa pengacara negara yang mewakili negara. Nah, jadi banyak sekali memang tanggung jawab seorang jaksa itu dan itu membuat saya memang harus bisa, berkomitmen dan menguatkan integrasi saya sebagai seorang jaksa, apalagi khususnya saya perempuan gitu kan, Jil. Dan saya ingin membagikan bukan hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya yang punya, tapi saya juga ingin berbagi terhadap orang-orang yang membutuhkan ya, seperti edukasi yang saya bawakan ke nasional nanti. Oh, keren Iya. banget ya. Kak, sekarang apa impian terbesar yang Kakak sekarang lagi, like, what do you think of what is your biggest dream right now? Oke, untuk impian terbesar saya sejauh ini, menjadi putri Indonesia sudah terwujud menjadi putri Indonesia Sumatera Utara, akhirnya ya sudah bisa. Tapi yang sejauh ini, saya sudah dapatkan menjadi seorang jaksa, menjadi putri Indonesia. Selanjutnya saya ingin bisa menjadi orang atau bagian untuk memberikan motivasi, kemudian juga berbagi terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan gitu. Seperti yang memang saya untungnya juga saya sudah langsung terjun langsung ke lapangan dan melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Jadi saya sangat ingin menjadi berkat untuk orang lain supaya saya juga bisa mendapatkan berkat gitu. Wow. Kak, Kakak kan seorang yang sangat memotivasi Iya, sebagai seorang putri Indonesia Sumatera iya, Utara dan juga seorang jaksa. iya. Kalau bisa ada nggak satu pesan nih untuk orang yang penonton Mhm. maupun remaja atau teenager atau yang mau ikut sebagai seorang putri dan juga seorang jaksa? Oke, baik, jadi untuk semua, khususnya untuk semua anak muda, apalagi perempuan, kalian harus mau mengejar mimpi kalian, tidak boleh menyerah, karena menyerah itu hanya bagian dari sahabat untuk kita semua. Dan selain dari itu, kalian harus terus mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan merasa puas gitu. Dan tentunya harus dibarengi dengan doa, kerja keras dan usaha dan pastinya restu orang tua. Jadi untuk kalian yang mau mencoba meraih mimpi, jangan pernah menyerah karena kata menyerah itu hanya bentuknya sementara dan tetap harus dicoba sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wow, Iya. motivasi banget Iya, ya Kak. So it is important that we do not give up, jangan menyerah. betul sekali. Ya, seperti yang Kak Putri bilang. Iya. So what I've learned today, as youngsters, we should never give up and always keep on going. As we learned from what Kak Putri said, she has joined 5 times and managed to succeed in the fifth time. So it may not happen now, but it will happen in the future if you try your best and work harder. We should not give up even though it's not our time now. It may be the right moment for your future, but you'll never know. So you'll always try to do your best, work harder, and never give up. Okay, that is it for today's episode. I hope a lot of you have learned a lot of knowledge from Kak Putri and to be motivated to be like her. Do not give up.
If you want to check out other episodes, you can go to SML1 webpage. And I would like to thank all of you audience for listening and Kak Putri for coming Yes. today. Thank you. So yeah, this is it for today's episode. SML1 making you better. Yeah, bye.